Guys, balik lagi di channel Satiman Motovlog Ramedo Orailo. Nah, kali ini si Bagong pasang upside-down dari CBR 250. Emang bisa? Nah, tenang. Nah, ini upside-downnya udah bisa kepasang di T nih. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa like and subscribe dulu di channel Satiman Motovlog untuk lihat review update dan video-video selanjutnya. Nah, pasti banyak yang penasaran, kok bisa sih upside-down CBR 250 itu dipasang di motor Supra GTR. Nah, penampakannya seperti ini guys. Upside-down dari CBR 250 yang sudah saya pasang di motor Supra GTR 150 saya. Nah, yang pasti itu banyak perubahan ya. Mulai dari si upside-down sendiri, dan kita pastinya itu custom bagian T. Nah, jadi nggak ada yang mudah. Dari upside down dan T itu sendiri itu cukup menguras dompet dan menguras pikiran. Nah, kali ini saya bakal sharing tentang pemasangan upside down CBR 250 di motor Supra GTR saya. Nah, untuk upside down CBR 250 ini sendiri itu saya beli seharga berapa kira-kira? Nah, kalau harga pasarannya sih 3-4 jutaan, itu second ya. Bisa tergantung kondisi juga. Kalau ada yang murah itu di kisaran 2,5 itu udah murah banget, dan itu jarang. Jadi buat kalian yang mau pakai upside down CBR 250 ini mantep banget. Kenapa saya milih menggunakan upside down CBR 250? Nah, sebelumnya itu saya pengen mensubstitusikan upside down itu banyak. Mulai dari R15, Yamaha Saber, CRF, sama D-Tracker atau apalah itu ya. Nah, tapi setelah saya kulik-kulik terus tanya-tanya, ternyata untuk kelemahan dari upside down R15 ini sendiri yaitu di bagian seal shocknya itu sering bocor dan rawan banget. Nah, untuk CRF ternyata setelah saya tanya-tanya itu eman banget atau rugi banget kalau harus dipotong, karena kan travelnya tinggi dan nggak cocok lah intinya. Nah, akhirnya setelah tanya-tanya, upside down yang awet dan rekomen itu CBR 250. Ya emang harganya mahal, tapi kalau untuk jangka panjang kenapa enggak? Nah, seperti itu. Untuk upside down CBR 250 ini sendiri itu harganya 3-4 jutaan. Itu belum di custom. Ame jatuh guys. Set. Nah, itu harganya 3-4 jutaan. Itu second ya. Kalau baru ya mahal. Nah, untuk T-nya itu juga custom. Nah, untuk rinciannya itu kemarin si upside down ini sendiri itu saya potong dan dibubut itu di RZ Suspension. Nah, seperti ini. Jadi kemarin tuh saya antar ke RZ Suspension untuk saya potong upside downnya. Upside down mahal-mahal tapi dipotong. Ya gimana lagi? Soalnya kan mau dipasang di motor bebek. Kalau dipasang di motor laki itu kalian cuma tinggal ngakalin di bagian AST-nya aja sih. Tapi kalau untuk bebek, kalau di full kan jelek banget. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah dipotong itu saya nunggu waktu kisaran 1-2 minggu di RZ Suspension, itu rekomen banget. Nah, ini saya tag di RZ Suspension. Jadi di sini saya nggak di endorse, tapi itu emang rekomen banget dan apa ya, bisa membantu saya mau modifikasi. Jadi tahu yang nggak inginkan, Mas aku pengen upside down CBR 250 ini dipotong, tak pasang di Supra GTR, tapi enak buat off-road. Bisa di on the road sama off-road. Nah, seperti itu. Jadi nggak trail-trail banget, tapi pokoknya travelnya dibuat enak. Oke ya, setelah 2 minggu akhirnya aku di calling dan jadi. Nah, terus tak ambil. Nah, untuk potong T-nya itu kita memerlukan budget 1,5 hingga 2 juta. Tergantung kondisi shock breaker kalian. Nah, ini udah di ribbon dan empuk banget. Seperti ini. Shocknya itu empuk banget guys, mantep banget. Seperti itu. Nah, setelah pemotongan upside down, itu pastinya masih ada lagi yang diperlukan untuk memasang si upside down, yaitu kita custom T. Nah, karena sebelumnya saya sudah menggunakan upside down dari Minerva dan custom T-nya udah di custom. Nah, ternyata si T yang lama itu masih bisa dibesarkan lubangnya seperti ini. Jadi si upside down si CBR 250 ini tadi di bagian atasnya itu dibubut atau dikurangin dagingnya supaya lebih kecil, terus bisa masuk di bagian T. Nah, akhirnya
si T ini saya pasrahin ke Guardian Adventure untuk di custom, karena dia punya kenalan atau punya bengkel langganan di bagian di area Solo untuk custom mod ngelaser. Jadi besarin lubang si bagian T jadi supaya presisi, dan kepresisiannya itu 0,0. Wah, jadi mantep banget seperti pabrik, dan ini ternyata bener. Kalau yang sebelumnya itu T-nya itu nggak center, dan akhirnya ini jadi center. Nggak center sih, tapi kayak goyang-goyang gitu loh. Jadi karena lubangnya itu kurang proporsional. Nah, akhirnya ini pasang. Jadi, nah untuk custom T itu dulu aku custom T 1.200.000. Nah, kalau kemarin itu aku cuma besarin lubang itu cuma dapat kena 100.000. Nah, dan ini dia. Wah, berat banget. Ini kondisi si Upsidon CBR 250. Ini sudah bisa dipasang. Jadi total buat kalian yang mau custom Upsidon seperti ini, itu kisaran berapa ya? 7 juta. Jadi kisaran 7 juta rupiah. Mulai dari beli Upsidon kisaran 3 sampai 4 juta, terus custom motong Upsidon itu 1,5 sampai 2 juta, jadi total udah 6 juta. Nah, terus habis itu custom T. Nah, custom T ini di budget aja 1,5 juta, jadi ya kurang lebih 7 juta. Nah, udah dapet motor Beat. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita pasang Upsidon CBR 250 ini di motor Supra GTR. Nah, untuk finishingnya nanti bakal ada video part 2-nya ya. Jadi ini pemasangan, terus sampai pasang ban dan setang. Bagaimana sih tampilannya setelah menggunakan Upsidon CBR 250. Nah, itu tadi guys, pemasangan Upsidon CBR 250 di motor Supra GTR. Nah, mungkin sedikit ribet ya, mulai dari Upsidonnya sendiri harganya yang cukup mahal, terus masih di custom potong plus custom T juga. Nah, tapi rekomen banget. Nah, bisa kelihatan kan? Kelihatan lebih padat banget. Ini juga bisa dipasang di semua motor ya pastinya. Tinggal kalian mau custom atau enggak. Nah, untuk total modifikasi ini kisaran 6 sampai 7 juta. Nah, jadi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu di channel Satiman Motovlog untuk review selanjutnya. Karena ini kan masih ada lanjutannya. Mulai dari pemasangan bodi sama style-style yang lain lah. Nah, saya Satiman Motovlog undur diri and see you. Bye-bye.